panjang, cukup ribet, segala sesuatunya itu harus diurus sendiri, ya. Segala sesuatunya harus diurus sendiri, dan Om juga nggak punya pengalaman sebetulnya ngurus sendiri, tetapi Tuhan menolong segala sesuatunya, ya. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, ya memang kayaknya panjang sekali, banyak sekali yang harus diurusi, tapi ya kita telateni aja, dijalani satu persatu, akhirnya semuanya juga semakin jelas, semakin paham, ya. Pada waktu tiba di Jepang pun juga Tuhan tolong, urusan-urusan yang harus dijalani, harus ini, itu semua itu kita benar-benar mempelajari sendiri, ya. Benar-benar Om Yohan dan anaknya Om mempelajari sendiri, ya. Nah, ini sebetulnya banyak hal, ya. Mungkin tidak cukup juga kalau Om cerita di sini, tapi tentu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong semua, baik hal-hal yang berkaitan dengan uang, baik hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan ini Om juga tolong. Ya memang pada waktu pertama kali Om datang tiba di Jepang itu memang sebetulnya juga ada kejadian yang kurang enak, ya. Kemarin itu kan karena kita masih belum bisa masuk ke apartemen, jadi baru bisa masuk apartemennya itu 31 Maret. Nah, Om Yohan berangkatnya itu tanggal 26, ya, hari Selasa. Kita tiba di Bandara Tokyo itu sebetulnya masih jam 8.30, ya. Cuman karena tidak bisa langsung keluar kan, jadi kita mesti harus ke imigrasi dulu, lewati jalur imigrasi, kemudian perjalanan panjang dari Narita ke, waktu itu Om akhirnya pakai Airbnb, ya, karena masih belum bisa tinggal di apartemen, jadi tinggal beberapa hari dulu di Airbnb. Nah, di Airbnb ini kan beda sama hotel, ya, jadi kita tuh benar-benar semua ditunjukkan, diberi petunjuk itu cuma secara tulis by email aja, jadi tidak ada resepsionisnya, tidak ada apa, jadi beda sama hotel. Nah, ketika kita sampai Bandara Tokyo, baru sampai ke tempat Airbnb-nya itu kan cukup jauh, ya, kurang lebih kita naik kereta tuh hampir 2 jam, plus harus ngurus di imigrasinya juga, sampai akhirnya kita waktu sampai di train yang terakhir itu memang sudah tutup, tidak bisa, sehingga akhirnya harus naik taksi, dan sampai di sana itu mungkin sudah hampir jam 2, ya, jam 2 dini harinya Jepang. Nah, yang jadi problem adalah apa? Ketika kita masuk ke Airbnb itu kan kita sebenarnya dikasih petunjuk, ya, sama yang hostnya, sama yang punya, kasih petunjuk ini nanti kuncinya di sini, ya, tak taruh di sini semua itu cuma by teks saja. Nah, begitu kita nyoba di situ, ternyata kita sudah mengikuti petunjuknya dia, ternyata kok tidak bisa, gitu ya. Kok nomor gembok ini, jadi mereka itu ada kayak semacam logbook gitu, ya. Kita dikasih kodenya, kita buka logbooknya, kemudian itu ada kuncinya. Nah, waktu pas pertama kali datang, loh ini kok nggak bisa dibuka, ya, kok nggak ada. Nah, kita kan sudah dapat nih nomor kamarnya sekian. Akhirnya kita coba datengin ke kamar itu, kita tok kamarnya, kita tutup kamarnya, ternyata kamarnya itu udah ada isinya orang, ya, karena sudah ada orang lain isinya, sudah ada yang isi kamar itu, sudah ada tamunya, itu kebetulan orang Chinese. Nah, kita juga bingung, loh, ini nggak salah tak orangnya ini ngasih, ya, nggak salah tak, kok sampai kita tuh dikasih sesuatu, atau ternyata kok ada isinya. Nah, kita ini juga bingung, ya, mungkin dia ngira dia nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dia ngira Om ini orang Jepang, jadi dia ngomong pakai bahasa Mandarin, kemudian dia translate-nya ke bahasa Jepang. Ya, Om ya bingung gitu loh. Akhirnya Om juga ngomong ngetik pakai bahasa Inggris, kemudian tak translate-kan ke Mandarin gitu loh. Nah, intinya kita tuh komunikasi, loh, aku ini booking kamar nomor ini gitu loh. Aku booking kamar nomor ini, kok kamu yang isi? Loh enggak, aku harus booking kamar ini. Beberapa hari lalu aku dari sini. Akhirnya Om ini chatting di Airbnb-nya. Om chatting ke hostnya, cuma Om mikir, ini sudah hampir jam 2 dini hari, orangnya apa nggak sudah tidur? Om tuh sampai bingung gitu, ya. Ini kalau nggak bisa masuk, ini alamat mesti nyari hotel malam-malam gitu, ya. Sudah capek, sudah apa? Ternyata untungnya Tuhan tolong sehingga orangnya ini tahu-tahu balas. Oh ya maaf, ternyata kuncinya keliru. Om sampai mikir orang Jepang ya bisa nggak teliti, ternyata, ya. Nah, ternyata keliru, ya. Ternyata kuncimu bukan di situ, ternyata kuncimu di sini loh. Jadi sama dia itu logbooknya itu memang kadang-kadang
taruh di lantai berapa, pokoknya di random gitu ya. Karena kan memang nggak ada penjaganya sama sekali, jadi memang nggak enaknya itu kayak gitu kalau kita ke Airbnb. Cuma kan memang lebih murah. Akhirnya ketemu ya, akhirnya Om minta maaf sama orang yang tadi ya. Malam-malam Om bangun dia. Tak pikir ini bener ada orangnya enggak gitu. Ternyata salah ya, yang punya Airbnb ini salah ngasih. Waktu Om pikir setelah itu Om langsung keinget, wah tahu gini Om mestinya nelpon Om Antoni. Kan Om Antoni kan bisa bahasa Mandarin, jadi mestinya nelpon dan dia yang ngomong. Tapi Om kepikirnya baru setelah selesai, setelah berhasil masuk, tahu ini nganu ya. Soalnya Om juga bingung waktu itu ngomongnya, ini ngomongnya gimana. Nah itu juga Tuhan tolong kita bisa masuk dan kita juga mempelajari segala sesuatunya, termasuk untuk ngurus apa, beli nomor handphone di sana juga Tuhan tolong. Jadi memang di sana itu kalau kita mau punya nomor handphone ya, nomor handphonenya Jepang itu tidak segampang kayak kita punya di Indonesia ya. Di Indonesia kita pakai nomor kakak gitu aja sudah oke ya, nomor kakaknya orang lain. Pokok asal kita punya, terus yang jual mungkin juga nggak terlalu peduli. Tapi kalau di sana nggak bisa. Di sana itu sangat-sangat ketat untuk kita benar-benar bisa punya nomor telepon. Jadi harus pakai kontrak, harus apa, ya. Jadi waktu itu sudah dapat resident card pun juga masih belum bisa karena resident cardnya kan belum ada alamatnya. Kita masih harus ngurus lagi ke kantor kota Madianya supaya baru ada alamatnya. Karena memang tidak gampang. Om pikir itu juga bagus ya. Daripada di Indonesia kita gampang, akhirnya banyak sekali telepon-telepon spam. Ya kalau di sana tidak segampang itu. Dan ternyata, tapi pada waktu awal-awal Om mau ngurus itu Om agak nggak percaya karena kita kan masih membawa kebiasaan di Indonesia. Cek susah nih sih punya nomor handphone di sini. Gitu. Sampai Om itu sudah dikasih tahu waktu di satu toko, begitu kita lewat lagi di kelihatan kayak kalau di sini terus kayak Telkomsel, kayak Japari, kayak apa gitu ya. Kalau di sana kan namanya Docomo salah satunya. Nah, Om itu sempat terpikir, coba datangi lagi. Kok rasanya kita tuh nggak terima? Masuk mau punya padahal nomor handphone di sana itu penting. Apa-apa selalu ditanya. Nomorku berapa? Selalu ditanya seperti itu. Kita mau ngomong sesuatu pasti ditanya. Nah, jadi kita tuh sangat butuh, kepengen cepat punya nomor telepon. Gitu. Nah, begitu kita sampai waktu di daerah Shinjuku, Om lihat ini ada NTT Docomo, coba kita datang masuk kita nggak bisa. Padahal kita sebetulnya sudah nyoba di tempat lain, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa, kamu harus punya alamat dulu. Tapi ya namanya kita itu masih kebawa budaya Indonesia yang mikir, mungkin siapa tahu bisa. Ternyata Om itu tergerak sekali untuk kita harus coba. Terus dicoba aja lagi. Begitu kita nyoba, ketemu sama orang terus kita tanya-tanya, ya memang akhirnya benar-benar nggak bisa. Kamu benar-benar harus punya alamat dulu, tertera di dalam lalu. Cuma untungnya apa? Ketika Om datang di sana ternyata dia kasih tahu, ini loh kalau kamu mau punya nomor, ini lagi ada student promo, dia bilang. Kamu bisa nebus handphonenya Jepang itu cuma seharga 1 yen. Waduh, kebetulan ya. Jadi ternyata Om tergerak untuk datangi toko itu, walaupun agak sedikit penasaran kenapa nggak bisa. Ternyata gara-gara itu kita tuh bisa dikasih tahu kalau ada handphone Jepang yang bisa ditebus cuma harga 1 yen. Ya, pokok kita langganan ke operator itu. Ya, jadi Tuhan tolong akhirnya ya udah, mau 1 yen ya kita nggak usah mikir lah, ya pasti beli aja. Akhirnya oke, kita nunggu ngurus nomor KTP-nya, oke selesai, kita balik ke situ, kita bisa dapat handphone Jepang cuma harga 1 yen. Ya, handphonenya bukan handphone yang flagship ya, tapi lumayan lah, ya kan, Galaxy A53 kalau nggak salah. Itu cuma seharga 1 yen saja. Nah, jadi itu sangat-sangat murah sekali. Jadi Tuhan tolong, ya hal-hal kecil seperti itu beberapa kali terjadi. Ya di sana Om juga berdoa minta Tuhan pimpin supaya segala sesuatunya beres, segala sesuatunya berjalan lancar. Ya itu mungkin sedikit ya kesaksiannya Om. Semoga kita. Ya sekarang Om Antoni. Ya. Oh ya.